beberapa lamanya, bos ya. Kemudian bangun lagi dalam keadaan berlumut, kemudian dihukumi wali setan, berarti Ashabul Kahfi juga wali setan. Iya. Baiknya begini, dipraktekin saja. Untuk penjual es teh, silakan datang ke pengajian Wahabi. Ketika ustadz-ustadznya itu menyampaikan tausiah ya, kalian keliling ke situ. Apa respon mereka? Respon mereka apa? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Itu siapa Anda itu? Berasal dari mana Anda? Tiba-tiba nongol, tiba-tiba jadi tokoh, tiba-tiba jadi pejabat. Dari mana asal Anda? Gus. Kok bisa Anda dipanggil Gus? Anak kiai bukan? Ulama sampah. Yang cocok untuk dijulukan kepada Miftah ini adalah ulama sampah, teman. Oke, ini ajaran Ustadz Wahabi, bos ya. Karena Hebra sudah mengakui bahwasanya setiap statementnya itu mendapat persetujuan dulu dari para ustadznya atau timnya. Berarti ini memang fix ajarannya ya. Berarti outputnya seperti ini. Outputnya seperti itu. Apa bedanya terus Anda dengan Gus Miftah kalau kayak gitu, bos ya? Sama aja. Lebih parah lagi. Kalau dihitung-hitung, ya lebih positif Gus Miftah. Iya. Kita banyak kebaikannya. Banyak menobatkan orang. Ya kan, banyak mengislamkan orang. Nah, ini spesies satu ini apa? Bahwa isu dimaksud tidak benar adanya. Sekali lagi, kami ingin sampaikan bahwa isu dimaksud penetapan, pengangkatan, pelantikan, apapun diksinya terkait staf sus itu tidaklah benar adanya. Oke, ini sudah klarifikasi dari Ustadz Hidayat bahwasanya beliau tidak dilantik menjadi staf khusus presiden, tidak. Dan jika pun jadi, maka Heri Plus akan pindah haluan, mungkin akan menghujat Ustadz Hidayat, bos ya, akan diorek lagi. Masa kayak gini jadi mengartikan suara musik, tapi mereka suruh terjun juga nggak mau. Oh enggak, kami nggak berpolitik. Tapi gini, ya aneh kan ya. Ngeritik tapi suruh maju nggak mau itu loh. Ini mereka tuh spesies kayak gitu. Ada. Ya kan? Soalnya mereka tahu kalau mereka sudah masuk ke politik maka juga akan dicari-cari bos busuknya bos oleh orang-orang bosnya. Mereka nggak mau risiko, mereka ingin terlihat bersih gitu bos. Ingin nggak dihujat, ingin nggak dikritik. Mereka tahu. Coba kalau kalian menghujat kayak gini, silakan tampilkan tokoh dari Wahabi kalian. Ayo naikkan ke politik. Mana? Ayo silakan. Bikin partai nggak mau. Ya kan, nggak boleh hizbi katanya. Ya kan, tapi kayak gini kelakuannya, katanya taat pemerintah walau pemerintahnya dolim, tapi ketika ada Gus Miftah kayak gini tidak terima, ya kan? Aneh mereka itu teman-temannya. Mereka tuh bermain kayak gurita, bermain di 10 kaki. Gak tau lah, kan saya nggak pernah ngitung kakinya gurita ya teman-teman ya. Felix Xiao menyebut nama Rasulullah terus. Rasulullah siapa ini yang disebut? Karena Rasulullah itu ada 25. Tidak menyebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah siapa yang disebut? Padahal kalau kita menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, haruslah kita berselawat atasnya. Ya mungkin beliau lupa di situ. Rasulullah katanya begitu. Mungkin lupa juga. Saya juga sering lupa soalnya. Terus kalau Anda juga sering lupa, ngapain Anda ngeritik orang? Rasulullah siapa yang disebut orang? Ini katanya orang-orang ini teman-temannya katanya ngaku dia pakai berpikir, harus pakai pikiran yang tajam, harus cerdas, harus berpikir. Tapi dia memahami kalimat Rasulullah. Orang Islam konteksnya apa? Kita harus mencontoh Rasulullah. Pasti Rasulullah yang dimaksud bukan Nabi Adam. Jelas Rasulullah yang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Anda ini apa? Anda sekolah di mana? Anda lulus SD nggak sih? Jangan-jangan Anda sekolahnya dulu sekolahnya nyampe depan pagar balik nggak masuk. Ya. Perkataan seperti itu saja ditanyakan. Terus ujung-ujung ngaku saya juga sering lupa. Terus apa fungsinya Anda ini? Ya Rasulullah ya Nabi Muhammad. Nabi dan Rasul itu jumlah semuanya ada 124.000 ya, jumlah Nabi dan Rasul bos ya. Ngomongnya double. Yang jumlah Rasul, Nabi dan Rasul itu berjumlah 313 kan gitu bos ya. Yang wajib diketahui hanya 25 oleh orang Islam gitu. Rasulullah yang mana? Rasulullah kan ada 25, ada 313.
Kalau begitu kumpulkan semua tukang es yang ada di Indonesia dididik ya. Begitu ya, kumpul. Baiknya begini, dipraktekin saja. Bagi penjual-penjual es teh, silakan kalian cari tausiah-tausiah, pengajian-pengajian Wahabi, Ustaz Wahabi. Bos ya, baik di dalam masjid maupun di lapangan. Ayo coba. Terutama di lapangan, tapi mereka jarang melakukan pengajian di luar masjid, jarang. Kalian datang ke situ waktu tausiah jualan es teh, apa boleh apa enggak, gimana kalian tuh, pasti nanti mereka responnya sama. Ini harus dididik nih tukang es teh ini kan gitu ya, karena belum ada kejadian di mereka. Monggo lah silakan, apalah, atau kalau perlu datang berduyun-duyun kayak di Jamiah Kusiktam itu. Kan membawakan kisah Abdurrahman bin Auf juga di situ. Mental berbisnis. Ajari mereka berbisnis agar apa? Agar tidak jualan es teh lagi. Nggak ada nanti pedagang es teh. Kalau saya ingin menanggapi, Ya ini kayak Heri Pras ini contohnya bos, karena tidak diajari berbisnis yang baik Heri Pras ini bos ya, maka dia pernah juga menjual hoodie dengan merek si Rewel. Maka Kanjeng Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali yang menurut Firanda ini wali setan, cangkeme bajingan. nanti kita lihat ya video kebenarannya. Benarkah Ustaz Firanda mengucapkan Sunan Kalijogo itu wali setan? Di sini kepada Nabi Muhammad SAW saja, hadis-hadisnya kita harus teliti, kritis, dan menyampaikannya sesuai yang hak kita sampaikan. Ini sahih, nah ini dhaif, ini maudhu. Nah begini, tapi enggak kalau mereka bagi pengamal hadis palsu ini apa sutonoyo? Hipokrit, mereka tuh hipokrit dalam berprinsip. Ketika mendengar cerita baik dari orang lain, mereka harus mentakhrij, ya, dengan alasan hadis. Tapi ketika mendengar cerita keburukan orang lain, dia nggak akan mentakhrij. Mereka langsung percaya dan langsung menyebarkan agar dikonsumsi oleh publik dan nama tokoh ini jatuh. Sama halnya kayak ini Sunan Kalijogo, bos ya. Kita lihat aja bos, alasan Pak Firanda. Sebenarnya sudah kita reaksi nih bos ya, tapi nggak apa-apa lah bos ya. Apakah 9 wali ada wali Allah? Saya tidak tahu. Kalau saya mau tahu, saya harus lihat perkataan mereka, amal soleh mereka, baru saya timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka ternyata sesuai Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah mereka wali-wali Allah, seorang-orang soleh. Tapi berita sampai kepada kita, apakah bisa kita buktikan keautentikannya? Bahwasanya wali dulu begini-begini. Adapun cerita yang sampai kepada kita, contohnya Sunan Kalijaga, mau jadi wali bagaimana caranya? Bertapa pikir kali tidak sholat. Ya tidak. Dalam film kan begitu. Film. Siapa yang dulu? Artisnya siapa? Kan dalam film saya nonton, saya masih kecil dulu. Ustaz Firanda bilang awalnya, apakah Wali Songo itu wali? Saya tidak tahu. Kalau saya harus tahu, saya harus meneliti apa amalnya mereka. Tapi giliran Sunan Kalijogo, dia langsung tahu. Dia langsung tahu. Tahunya dari film. Kan Dari gitu. film. Tahu langsung dia, bos. Kapan sholatnya? Di awal dia statement tidak tahu. Sekarang ketika ada cerita buruk yang dianggapnya buruk, langsung dia tahu. Tahu dari film. Dari film. Sunan Kalijaga bagaimana jadi wali? Dia pergi ke pinggir kali, kemudian dia bertapa kan? Ya. Bertapa sampai badannya penuh dengan lumut. Dia tidak sholat, tidak makan, kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Wali. Kalau begitu, Dari ceritanya saja, dia nggak tahu. Nggak tahu pak. Sunan Kalijogo pingin jadi wali. Siapa yang pingin jadi wali? Di film mana Sunan Joko pingin jadi wali? Nggak ada, nggak pernah Sunan Kalijogo pingin jadi wali. Pingin jadi wali pergi ke sungai. Siapa? Nggak ada. Cerita di film pun nggak begitu. Ini filmnya Firanda sendiri ini ya kan? Filmnya Firanda sendiri. Nggak ada yang mengatakan seperti itu. Nggak ada. Di film pun nggak begitu bos. Nggak. Di film itu kan suruh nungguin tongkat. Sudah gitu toh. Di sini sampai apa cuaca kan bergantian bos, banjir juga akhirnya berlumut kan begitu bos ya. Nggak pernah Sunan Kalijogo hanya ingin diakui jadi muridnya Sunan Bonang, bukan ingin jadi wali. Ya kan, kemudian nggak pergi ke sungai untuk jadi wali juga, bukan, hanya diutus untuk nungguin tongkatnya. Dan perlu Anda catat, waktu itu Sunan Kalijogo sudah Islam apa belum? Ini ditakhrij lah kan begitu bos ya. Ditakhrij apa sudah Islam, cuma Islam KTP zaman sekarang, nggak ngerti syariat sama sekali, sholat juga nggak ngerti bos ya. Ngertinya cuma bantu orang miskin kan gitu bos ya. Nah, di situ Anda juga harus catat juga, ditakhrij. Bagaimana ceritanya itu? Anda mau mentakhrij kisah kayak gini, Anda tapi sumbernya dari Anda sendiri, ngarang-ngarang sendiri. Di film katanya, filmnya nggak gitu. Itu sudah umum film itu ya kan. Oke, lanjut. itu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya, tidak sholat. Tuh. Jelas ya.
Kalau begitu Oke, jelas bos ya. Kalau Jelas, gitu Is. katanya caranya, kalau gitu caranya, ini wali setan kan begitu. Siapa? Kapan Sunan Kalijogo mengatakan bahwasanya cara jadi wali ala Sunan Kalijogo adalah bertapa di pinggir sungai, nggak sholat, nggak apa? Nggak ada Nggak caranya. Nggak ada. Caranya nggak ada. Nggak ada, Bos. Kemudian andaikan Sunan Kalijogo berdoa seperti doanya Ashabul Kahfi, ya Allah tidurkanlah aku seperti tidurnya Ashabul Kahfi, tidurlah Sunan Kalijogo. Ini andaikan Sunan Kalijogo sudah Islam ya, maka ditidurkan Sunan Kalijogo. Nah, jika sudah ditidurkan oleh Allah beberapa lamanya, bos ya, kemudian bangun lagi dalam keadaan berlumut, kemudian dihukumi wali setan, berarti Ashabul Kahfi juga wali setan. Iya, sama Ya, toh. sama, tidur juga di situ, ya kan? Berapa ribu tahun? Berapa ribu tahun? Waduh, ini Pak Firanda ini ngomong Ashabul Kahfi ini setan itu. Ashabul Kahfi menjadi Ashabul Syaiton. Bos ya, cerita Iya. sahabat Kahfi. Nah, di sini saja standar berpikirnya tidak melalui Al-Qur'an. Menghakimi orang lain dengan nafsunya. Padahal di Al-Qur'an sudah ada contohnya, semisalnya Ashabul Kahfi yang ditidurkan oleh Allah ribuan tahun, bos ya, bahkan anjingnya pun sampai tidur juga, kan begitu. Ketika mendengar kisah ini, dia lupa pada ayat itu atau sengaja menutupi ayat itu, bos ya. Nah, makanya berarti kesimpulan Pak Firanda, emang seperti Gus Miftah, emang bajing lompat, ya, emang bajing loncat kan begitu, bos. Ya, ketika di sini ada yang mau dirampok, loncat ke sini, bos. Balik lagi, bos. Kayak gitu. Emang fatwa-fatwa mereka itu bajing loncat. Makanya Gus Miftah mengatakan seperti itu. Indikasinya sudah jelas arahnya kemana, kan begitu, bos ya. Fitnah semua yang keluar dari mulutnya itu fitnah semua. Ketika ada cerita baik suruh takhrij agar orang nggak percaya. Ketika ada cerita buruk nggak usah takhrij, langsung sebarkan, langsung tambahi, langsung bumbui, langsung dibakar. Nah, biar menyala semuanya. Nah, kayak gitu teman-teman. Ya itu ngakunya paling sunnah katanya. Itu ngakunya paling sesuai sunnah, bos ya. Iya. Nggak kebalik lah ini, bos. Ya Allah alam, mereka yang ngaku paling sunnah terserah lah ya, bos ya. Nanti di akhirat ketemunya kan begitu, Iya, bos, bagi betul, Bos. orang-orang yang beriman. Oke, bos ya. Oke, bos, itu saja, bos. Oke, mungkin itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa ikhral kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.